Dalam kriminologi, adakah yang namanya teori balas dendam? Udara malam di teras rumah, tempat aku melur, dan Nurul duduk bertiga, tiba-tiba menghangat oleh pertanyaan melur. Bagi mahasiswa atau lulusan kriminologi, pertanyaan ini sebenarnya bisa dianggap sangat sederhana. Setauku, bisa jadi aku salah. Tidak ada teori balas dendam, adanya teori pemidanaan. Coba jelaskan, Om. Saya sungguh asing dengan istilah teori pemidanaan. Wah, tidak cukup semalam untuk memaparkannya. Bisa 4-6 SKS bahkan lebih. 2 semester. Spektrumnya melebihi banyaknya spektrum warna pelangi. Tapi intinya, lanjutku, negara mengambil alih hak warganya yang menjadi korban kejahatan untuk melakukan semacam balas dendam. Apa jadinya sebuah negeri kalau setiap warga diberi kebebasan untuk melakukan balas dendam? Main hakim sendiri-sendiri misalnya. Itu berarti negara juga dituntut untuk harus menjalankan amanat itu seadil-adilnya? Tanya melur dengan nada ingin tahu sekaligus menggugat. Bagaimana kalau negara gagal menjalankan amanat itu? Misalnya, karena dia PSK, karena dia orang kecil, lalu laporannya sebagai korban kejahatan diabaikan. Atau ekstrimnya, tambah melur lebih lanjut, ada PSK yang tewas tak jauh dari mata aparat, hanya hitungan sedepa atau beberapa hasta dari halaman kantor polisi, tapi polisi tidak sungguh-sungguh mencari tahu siapa pelakunya. Beda perlakuan kalau yang menjadi korban itu pejabat atau keluarganya, pengusaha besar atau figur publik. Terdiam, terkesima mendengar pernyataan melur. Mengapa langsung PSK yang ia jadikan contoh? Sekelebat pikiranku melayang pada foto berukuran besar di halaman koran kota 26 tahun lalu, lengkap dengan judul beritanya yang sensasional. Seorang pelacur tewas tersalib di tiang listrik Jalan Blora, tubuhnya penuh sayatan. Bintang-bintang di langit tampak berhenti berkelip. Bahkan yang terbesar pun tak memancarkan sinar terangnya. Mereka seperti ikut menanti jawabanku. Mereka mungkin juga merasa penasaran seperti diriku. Apa maksud pertanyaan melur? Apakah ia sudah tahu Re, ibunya seorang pelacur dan mati terbunuh? Akankah kesumat dendam menjadi tujuan? Bagaimana dengan formula balas dendam mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi, yang dilakukan oleh korban atau keluarganya karena negara tak menjalankan tugasnya dengan baik, desak melur. Apa jadinya bumi ini kalau udaranya dipenuhi aroma balas dendam dan main hakim sendiri? Balasku balik bertanya. Aku berusaha mendesakkan pandanganku sambil terus menebak-nebak arah pertanyaan melur. Aku berusaha mengunci mulutnya dari kemungkinan munculnya pertanyaan baru yang makin rumit. Lagi pula, menurut teori, pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan semata-mata untuk pelaku kejahatan. Ada unsur pencegahan di dalamnya. Jack the Ripper itu, lanjut melur lagi, seperti laki-laki yang menyemprot gerombolan nyamuk. Berapapun nyamuk yang dibasminya, dia tidak akan digugat, tidak akan diusut, malah sebaliknya, jika perlu, bahkan diundang secara khusus untuk membasmi nyamuk-nyamuk itu sejak masih berbentuk jentik yang dianggap penyebar penyakit pada manusia. PSK itu nasibnya sama seperti kecoa dan nyamuk itu, dianggap sebagai sumber penyakit masyarakat. Pembunuhnya bahkan sengaja dihadirkan. Kuat sekali emosi melilit kata demi kata yang meluncur deras dari mulut melur. Bibirnya sampai bergetar. Digigitnya bibirnya, dikatupkannya, sebelum kemudian menyentuhkannya ke bibir cangkir yang masih menyisakan cairan kopi pahit. Menurut saya, penuntasan dendam setidaknya bisa membuat korban tenang di alam kuburnya. Tak lagi hadir dalam mimpi-mimpi buruk keluarga dan keturunannya, menuntut agar kematiannya terbalaskan. Dan keluarganya pun bisa tidur tenang. Setidaknya terpuaskan oleh balas dendam yang dilakukan sendiri karena tidak dijalankan secara adil oleh negara. Melur berargumen. Aku kembali terhenyak. Ada kalimat penutup di satu film Korea yang pernah saya tonton, lanjut melur.
Tahukah kamu apa yang lebih menyakitkan daripada kematian? Memaafkan. Karena dengan memaafkan, kau memendam rasa sakit dalam hatimu. Mungkin kita menonton film yang sama, jadi aku juga ingat kalimat itu. Aku menyelah. Tapi dari film itu juga, ada satu dialog menarik yang tidak pernah aku lupa. Mungkin kamu juga masih ingat. Kalimatnya seperti ini. Aku berharap sekarang kau bisa bergerak dari luka masa lalumu. Jangan buat dirimu menderita lagi atas apa yang terjadi di masa lalu. Sebelum Melur berkomentar, aku sambung uraianku dengan menasihati. Ada satu yang sebaiknya jadi pegangan kita. Entah kalimat ini kubaca di buku apa atau film apa. Lupa judulnya. Aku menyukainya. Kalimatnya bagus untuk memaknai pemidanaan. Atau istilahmu tadi balas dendam. Keadilan yang dilanggar tidak boleh diadili melalui cara tidak adil. Temanku yang mempelajari perbandingan agama-agama di dunia, Chandra namanya, pernah bilang, amar ma'ruf tidak boleh dilakukan dengan cara munkar. Aku sengaja menutup uraianku yang panjang lebar dengan mengutip ajaran agama. Melur pun pamit untuk tidur. Tak memaksaku untuk menjawab pertanyaannya. Aku sempat beberapa menit duduk sendirian di teras, merenungi percakapanku barusan dengan Melur sebelum masuk kamar. Lampu-lampu kupadamkan. Istriku tampak sudah terlelap dalam damai. Sekar memang tak terbiasa tidur malam. Paling lambat pukul 9.30-an ia sudah mengantuk. Hidupnya amat terpola dan teratur. Berbeda denganku yang mantan jurnalis dan kini jadi penulis buku, skenario film, atau program TV. Tidur semaunya, bangun semaunya, tergantung panggilan ide dan deadline. Makan atau mandi pun tidak berpola. Dalam banyak hal aku dan Sekar memang amat berbeda. Tapi perbedaan kami itu sangat kunikmati, sebagaimana kunikmati puisi yang ditulis dramawan dan penulis besar Putu Wijaya. Dua yang bertentangan bertumpuan, dua yang berseberangan berhubungan, dua yang mustahil dimungkinkan. Bertolak dari yang ada, tak ada yang sia-sia. Kerap pula aku pakai istilah sok patriotis untuk menggambarkan perbedaan kami. Tidak bineka, bukan Indonesia. Aku masih sulit memicingkan mata, meski biasanya suasana kamar yang remang-remang mampu melelapkanku dalam sekejap. Pikiranku masih melayang-layang, memikirkan percakapanku dengan Melur tadi. Re, bantu aku, bisikku berulang-ulang dalam hati. Permintaan itu sengaja ku terbangkan ke alam lain dan Patre kini bermukim. Sebelum tertidur aku teringat puisi 11 larik dalam buku harianku. Kebenaran seperti halnya keadilan adalah sebuah cermin di tangan Tuhan yang jatuh ke bumi dan pecah berkeping-keping. Setiap orang berebut memungut serpihannya, memperhatikannya dengan seksama, lalu berpikir telah menemukan kebenaran yang adil dan keadilan yang benar. Aku dan Melur sepertinya memegang serpihan yang berbeda.